Kiai Haji Emrudin Nahrawi, selaku Komisaris Independen PT Pusri Palembang sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Banyak hikmah yang bisa dipetik dari kisah perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama. Salah satunya saat ibu Imam Syafi'i yang merelakan anaknya untuk berjuang mencari ilmu. Imam Syafi'i pamitan kepada ibunya, ia meminta izin akan belajar agama ke Madinah lalu ke Irak. Atas restu ibu dan gurunya, Imam Syafi'i mendalami ilmu agama di Madinah dan Irak. Ia tidak berani pulang karena belum diminta oleh ibunya. Di Irak, Imam Syafi'i menjadi seorang alim besar. Pada suatu hari, ibunya Imam Syafi'i memperbolehkan anaknya untuk pulang ke rumah. Murid Imam Syafi'i itu menyampaikan pesan tersebut langsung ke Imam Syafi'i, bahwa sudah diizinkan pulang oleh ibunya. Mendengar kabar tersebut, Imam Syafi'i langsung bergegas pulang. Orang-orang yang mencintainya memberikan banyak kekayaan. Tidak hanya itu, dalam perjalanan pulangnya Imam Syafi'i dikawal oleh murid-muridnya. Sampai di batas kota Mekah, Imam Syafi'i menyuruh muridnya untuk memberi kabar pada ibunya bahwa Imam Syafi'i sudah dekat. Murid tersebut memberitahu bahwa Imam Syafi'i sudah di batal tapal kota Mekah. Lalu ibu Imam Syafi'i mempertanyakan bawa apa anaknya. Dengan penuh kebanggaan, murid Imam Syafi'i bercerita ke ibunya bahwa gurunya membawa ratusan unta, lengkap dengan isi di punggungnya. Lalu ibunya mengatakan, "Aku menyuruh Syafi'i ke Irak bukan cari dunia. Katakan kepada Syafi'i, Syafi'i tidak boleh pulang ke rumah." Setelah mendengarkan hal tersebut, Imam Syafi'i membagikan harta kekayaan yang dibawanya ke warga Mekah. Semua unta, dirham, dan harta lainnya dibagikan kepada penghuni kota Mekah. Imam Syafi'i menyisahkan kitab-kitabnya saja. Setelah itu Imam Syafi'i meminta muridnya untuk kembali dan mengatakan bahwa dirinya hanya membawa kitab dan ilmu saja. Harta kekayaan yang dibawa sudah diberikan kepada masyarakat kota Mekah. "Ya sudah, kalau begitu Syafi'inya aku tunggu," kata ibu Imam Syafi'i setelah murid tadi kembali. Dari kisah tersebut kita dapat belajar untuk selalu bersedekah, dan bertepatan pada tanggal 7 Maret 2023, malam Nisfu Sa'ban, kita harus banyak beribadah dan bersedekah kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hikayat nyata Imam Syafi'i pulang dari San'a ke Mekah. Sesudah itu di tengah jalan sebelum masuk Mekah, maka Imam Syafi'i membawa uang kurang lebih 10.000 dirham. Sangat banyak uang 10.000 dirham. Maka kawannya menyarankan kepada Imam Syafi'i agar uang itu dibelikan tanah dan agar supaya membuat pondok-pondok dan untuk pondok pesantren lah kalau di Indonesia. Tentu Imam Syafi'i tidak berkenan. Tapi uang itu sebelum masuk ke Mekah, maka uang itu dibagikan kepada masyarakat banyak seluruhnya. Maka ketika menjelang zuhur masih ada uang itu yang 10.000 dirham, maka dibagikan seluruhnya kepada masyarakat. Zuhur habis, maka sesudah itu baru masuk Mekah, pergi ke ibunya. Sesudah itu ibunya, seandainya Imam Syafi'i pulang dari San'a bawa uang ke rumah saya, maka saya tidak akan mengucapkan salam kepada Imam Syafi'i. Inilah saking sederhananya ibunya. Tentu as-sadaqatu tatba'ul bala, sedekah itu menolak bala. Malah kata Rasulullah, ketika orang membiasakan sedekah, maka paliyastad sampai 3 kali. Allah akan memberikan tambahan rezekinya. Inilah kalau orang biasa sedekah. Ayo kita bersedekahlah di bulan malam Sya'ban, malam tanggal 7 di sesudah Maulid ini. Banyaklah amalan-amalan. Dengan demikian tentunya saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على طريقة جمعيات نهضة العلا.